Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Andi Febiola M selaku moderator dari Kelas 1 akan menuntut jalannya presentasi kali ini. Dan adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tataran wacana. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Nuraini Kasman SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik, serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kami. Dan adapun rumusan masalah yang menjadi pembahasan yaitu yang pertama, apa pengertian wacana, yang kedua, apa saja ciri-ciri wacana, yang ketiga, apa saja jenis-jenis wacana, yang terakhir, bagaimana kedudukan wacana, yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Untuk mempersiapkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Marlina untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian wacana. Menurut Cair menyebutkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki bahasa merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana sebagai satuan gramatikal yang lengkap harus terdapat konsep, gagasan, pikiran, dan ide yang utuh yang akan dipahami oleh pembaca dalam bentuk wacana lisan dan oleh pendengar dalam bentuk wacana lisan. Sedangkan menurut Krida Laksana menyatakan bahwa definisi wacana merupakan satuan kebahasaan terlengkap yang dalam hierarki bahasa merupakan satuan gramatikal yang terbesar. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh yang membawa amanat lengkap. Pengertian lain mengenai wacana adalah satuan bentuk komunikasi verbal yang terdiri dari wacana lisan dan wacana tertulis jika dilihat dari bentuk bahasa yang digunakan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Ayat Kois untuk membaca materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat Kais. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. B. Ciri-ciri wacana. Beberapa ciri-ciri wacana adalah sebagai berikut. A. Terdiri dari satuan gramatikal. B. Satuan terbesar tertinggi atau terlengkap. C. Untaian kalimat-kalimat. D. Memiliki hubungan preposisi atau kata depan. E. Memiliki hubungan koherensi. F. Memiliki hubungan kohesi. G. Medium bisa lisan maupun tulis. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Faisal Ahardin untuk memaparkan materinya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ahardin. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tataran linguistik wacana, yaitu C. Jenis-jenis wacana. Pembagian jenis-jenis wacana didasarkan pada sudut pandang ide, gagasan, isi, maupun bentuk kebahasan yang digunakan dalam sebuah wacana. Dengan demikian, pembagian jenis-jenis wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian wacana dilihat dari bentuknya. Dibedakan menjadi wacana lisan dan wacana tertulis. Wacana lisan adalah wacana yang bentuk penyampaiannya menggunakan media lisan atau ujaran seperti membaca atau berbicara. Sedangkan wacana tertulis adalah wacana yang media penyampaiannya menggunakan media tulisan. Yang kedua itu pembagian wacana berdasarkan penggunaan bahasanya. Dibedakan menjadi wacana prosa dan wacana puisi. Wacana prosa adalah wacana yang terdiri dari uraian-uraian ide, gagasan, atau pikiran yang mengandung sebuah tujuan penyampaian. Wacana prosa berdasarkan tujuan penyampaian isinya dibedakan menjadi wacana argumentasi, yaitu uraian yang mengemukakan pendapat mengenai topik, masalah, maupun gagasan kepada pembaca. Wacana narasi adalah serangkaian uraian
yang bersifat menceritakan suatu topik atau hal dengan memperhatikan kronologis atau urutan peristiwa. Wacana deskripsi adalah uraian yang bersifat menggambarkan dengan detail suatu objek ataupun hal-hal tertentu dengan detail. Wacana eksposisi adalah wacana yang bersifat memaparkan topik atau fakta. Wacana persuasif adalah wacana yang berbentuk uraian mengenai pendapat, ide, ataupun gagasan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. 3. Wacana puisi. Wacana puisi adalah wacana dalam penyampaian isi menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat puitik dengan memperhatikan pemilihan kata dan gaya bahasa. Menurut Cair. Yang keempat, pembagian wacana berdasarkan bingkai dalam maksud dibedakan menjadi dua macam, yaitu wacana endoforik dan wacana exoforik. Wacana endoforik adalah wacana yang mengacu pada hal-hal di dalam wacana itu sendiri, sedangkan wacana exoforik adalah wacana yang mengacu pada hal-hal di luar wacana. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Indra Gandhi untuk memaparkan materinya. Saya Indra Gandhi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kedudukan wacana. Yang pertama, analisis wacana dengan fonologi. Hubungan antara fonologi dan wacana yaitu fonologi maupun wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya ialah fonologi mengkaji struktur bahasa, khususnya bunyi bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, fonologi merupakan tataran terkecil dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang bunyi-bunyi bahasa sangat diperlukan, sebab fonologi merupakan dasar dari ilmu bahasa lainnya. Yang kedua yaitu analisis wacana dengan morfologi. Hubungan morfologi dengan wacana yaitu morfologi dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja sama dengan fonologi, morfologi juga mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kata, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, morfologi merupakan tataran terkecil kedua dalam wacana. Dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kata sangat dibutuhkan, sebab wacana yang terbentuk naskah itu terbentuk dari susunan kata demi kata yang memiliki makna. Yang ketiga, analisis wacana dengan sintaksis. Hubungan antara sintaksis dengan wacana ialah sintaksis dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja sama dengan fonologi dan morfologi. Sintaksis juga mengkaji struktur bahasa, khususnya pembentukan kalimat, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Secara hierarki, sintaksis merupakan tataran terkecil ketiga dalam wacana. Sintaksis yang pelajari seluk-beluk pembentukan kalimat sangat berhubungan dengan wacana, karena dalam mengkaji wacana, teori pembentukan kalimat sangat dibutuhkan. Sebuah wacana dapat dikatakan baik apabila hubungan antara kalimat-kalimatnya kohesi dan koheren. 4. Analisis wacana dengan semantik. Hubungannya dengan wacana adalah baik semantik maupun wacana sama-sama mengkaji makna bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah semantik mengkaji makna leksikal bahasa atau makna linguistik, sedangkan wacana mengkaji makna kontekstual atau implikatur dari ujaran-ujaran atau teks-teks. Yang kelima, analisis wacana dengan pragmatik. Hubungannya antara pragmatik dan wacana adalah sama-sama mengkaji makna bahasa yang ditimbulkan oleh konteks. Yang keenam, analisis wacana dengan filologi. Hubungan wacana dengan filologi ialah filologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk teks atau naskah. Perbedaan keduanya terletak pada tema atau topik teks atau naskah tersebut. Filologi mengangkat topik yang khusus membahas tentang sejarah, sedangkan wacana mengangkat topik yang lebih umum dari segala aspek sosial kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, analisis wacana dengan semiotika. Semiotika adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna bahasa yang ditimbulkan dari tanda-tanda bahasa. Hubungannya dengan wacana ialah baik
Baik wacana maupun semiotika sama-sama mengkaji tentang makna bahasa. Hanya saja semiotika mengkaji makna bahasa berdasarkan icon, simbol, ataupun indeks, sedangkan wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat itu. Yang kedelapan, analisis wacana dengan psikolinguistik. Hubungannya dengan wacana adalah dalam penyusunan wacana, topik atau tema yang diangkat atau ujaran-ujaran yang dihasilkan berdasarkan kondisi psikis manusia. Kondisi psikis ini merupakan salah satu konteks yang dapat mendukung peneliti dalam memaknai suatu ujaran. Dan yang terakhir yaitu analisis wacana dengan sosiolinguistik. Hubungannya dengan wacana ialah baik wacana maupun sosiolinguistik sama-sama menitikberatkan bahasa dalam sebuah konteks. Perbedaannya adalah wacana mengkaji ujaran bahasa yang dihasilkan oleh masyarakat, sedangkan sosiolinguistik menitikberatkan pada masyarakat pengguna bahasa. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang sempat kelompok kami sampaikan, dan yang dapat kami simpulkan yaitu wacana salah satu media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan karena sangat fleksibel dalam penggunaannya. Dalam penggunaan wacana, banyak jenis dan macamnya. Ketika itu, ditinjau dari segi media yang digunakan, ada wacana lisan dan ada wacana tertulis. Begitupun ketika wacana ditinjau dari segi cara pemaparannya. Ada narasi, persuasi, argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Dengan adanya berbagai macam wacana ini, membuat wacana selalu digunakan oleh banyak orang dalam penyampaian pesan atau argumen mereka. Saya pikir cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.